إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هدي النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Hadratul Muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi, para syiban, para ulama, para habaib, para ustaz yang dimuliakan Allah, para jamaah, ikhwatal iman dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah, mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk i'tikaf di masjid menghadap ridha Allah, menghabiskan waktu antara maghrib dan isya. Kemudian kita isi dengan ta'lim yang kita niatkan semuanya semata-mata mengharap rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amaliyah kita dijadikan amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah terus limpah ruahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, mengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini, di kesempatan ini kita akan memasuki satu pembahasan yang baru dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau, Allah berikan sehat wal afiat, dan Allah berikan kebaikan, faidah, keberkahan sebagaimana Allah berikan kepada beliau pun diberikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk kepada satu bahasan yang baru, al-amru bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf atau yang lebih kita kenal dengan istilah amar ma'ruf. Amar ma'ruf ini berpasangan dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi pada pembahasan yang pertama ini kita akan bahas bab tentang amar ma'ruf. Berkata Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallifu nafa'ana Allah ta'ala. Al-Faqir dalam satu kebimbangan, entah ini tahun ini mau ikut kemanakah, mau ikut ziarah atau tidak, atau mau ikut nanti jadi panitia ziarah kubra atau tidak, di persimpangan. Tapi kemudian gara-gara ada teman, sudah ikut saja sudah. Ini teman kita banyak, kemudian kita bisa dapat pengalaman, dapat pahala, dapat berkhidmah segala macam. Maka kemudian dengan berkah itu, yang ragu ini menjadi kuat, akhirnya dia menjadi melakukan kebaikan. Ikhwan dimuliakan Allah, bahwa tiba saatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, maka hidayah tersebut bisa melalui kita, bisa melalui orang lain, bisa melalui apapun kejadian yang membuat orang tersebut terbuka hatinya. Itu satu. Kemudian yang kedua,
ketika ternyata Allah telah memberikan potensi terbukanya hidayah seseorang untuk melakukan kebaikan, maka amat sangat besarlah pahala ketika dengan sebab ucapan tersebut, dengan sebab adanya seseorang yang mencontohkan atau mengatakan atau memerintahkan, kemudian ternyata orang lain terinspirasi untuk melakukannya. Maka kita lihat ternyata misalnya ketika ada seseorang yang mungkin dia belum bisa beramar ma'ruf, dia melakukan kebaikan yang banyak, tapi dia punya semangat untuk mengajak, menyampaikan kebenaran itu sekalipun dia belum mampu untuk melakukannya. Boleh jadi ini orang yang dia sampaikan beramal gara-gara ucapannya, kemudian setelah dia melihat orang itu kemudian terinspirasi dengan ucapannya sehingga beramal baik, maka dia pun terinspirasi dari orang yang dinasihatinya. Dan itu banyak terjadi. Maka berarti bagi kita bahwa amar ma'ruf itu sekalipun kita ternyata belum bisa melakukan, kata Imam Al-Haddad, tetaplah kita beramar ma'ruf dan menahi mungkar. Supaya apa? Supaya lepas kewajiban satu pengadilan Allah yang akan ditanyakan kelak, kemana engkau ketika saudaramu itu membutuhkan wejanganmu, membutuhkan nasihat, membutuhkan dakwah, dia sedang membutuhkan amar ma'ruf atau nahi munkar. Maka penting bagi Al-Fakir dan kita semua, ternyata kalau sebagian orang beranggapan kamu itu tak boleh memberikan nasihat sampai kamu sendiri melakukannya. Lah kalau kita bilang seperti ini, misalnya ketika Al-Fakir menyampaikan tausiah tentang khitan, berarti harus berkhitan dulu kah? Betul. Kemudian ketika menyampaikan tausiah tentang pernikahan, harus nikah dulu kah? Lebih baik seperti itu. Tapi bukan syarat, karena banyak acap kali terjadi ada orang belum nikah bisa memberikan tau'iyah, memberikan nasihat secara teoritis seperti itu. Karena kalau harus menyampaikan satu kebaikan, kemudian dia harus melaluinya dulu, maka bagaimana cerita ceramah orang tentang kematian, apakah harus mati dulu kah? Ataukah harus mati keluarga dulunya kah? Tidak harus seperti itu. Maka berarti seseorang bisa dipersilahkan dalam Islam untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Syukur-syukur akan lebih kuat kalau orang tersebut memang mencontohkannya. Karena kenapa? Karena dinyatakan bahwa lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa bahasa perbuatan kita itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan hanya sekedar omon-omon saja. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kalau sekedar ngomong, kalau sekedar menyampaikan semua bisa. Tapi minimal ketika orang berikan nasihat, minimal ucapannya dia sudah saat itu terhindar dari ucapan yang buruk. Dalam Islam kita harus pandai-pandai menghargai orang lain, bahwa minimal perbuatannya kalau dia belum bisa melakukan kebaikan, minimal saat itu dia telah menghindarkan dirinya dari kemaksiatan. Maka di sini ketika ada pertanyaan, Ustaz, apa makna dari ada satu ungkapan, apakah hadis ataukah maqalah ataupun apa-apa itu, bahwa dinyatakan tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Maka kita jelaskan, ikhwan, ibadah itu ada dua. Yang pertama, ibadah itu melakukan kebaikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kebaikan itu manakala seseorang tidak melakukan keburukan, maka itu adalah ibadah. Misalnya begini, ada orang nih, saat ini dia punya pilihannya mau hadir ke acara maksiat ataukah tidak. Akhirnya ternyata nggak jadi ya, tidak jadi melakukan kemaksiatan itu, ibadah bukan? Ya ibadah, karena saat itu dia sudah menyelamatkan dirinya daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti kita harus pandai-pandai menghargai kebaikan orang lain, minimal dalam bentuk saat itu dia sedang tidak bermaksiat, itu sudah satu prestasi yang luar biasa. Wabil khusus saat di akhir zaman seperti ini, saat dimana teknologi mudah,
aksesnya mudah. Kadang-kadang kita lihat di luar berseliweran kemaksiatan, tapi ternyata dia ini orang hadir di majelis taklim, tapi kerjanya dari awal hingga akhir tidur saja misalnya, itu sudah kebaikan, karena dia hadir di tempat yang baik, bukan di tempat yang ada maksiatnya. Hargai itu. Syukur-syukur kalau levelnya meningkatnya bagaimana? Ternyata dia melakukan kebaikan lebih daripada itu. Itu jauh lebih baik, jauh lebih baik lagi. Maka pandai-pandailah bagi kita untuk menghargai kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, apapun itu bentuknya. Maka kata Imam Al-Haddad, mengapa beliau menyatakan sekalipun kita belum mampu untuk mengerjakannya, untuk tetap menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jazakallahu khair. Karena boleh jadi di situ akan ada potensi orang mendapatkan hidayah dengan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita ucapkan. Bahkan ya ikhwan, ada orang dia sekadar lewat, kemudian ada anak mau nyuri kebun atau mangga rambutan, hei jangan, nggak boleh. Itu kan nahi mungkar namanya. Itu sudah satu kebaikan. Dengan asbab itu anak-anak kumpulan yang mestinya mereka melakukan sesuatu yang haram, saat itu setelah dia dapat barang tersebut mereka masukkan sesuatu yang haram, maka orang yang bernahi mungkar ternyata dia sudah menyelamatkan orang lain. Walhasil setelah anak itu lari, ternyata dia yang nyuri. Tetap ada kebaikan, minimal dia menyedikitkan orang melakukan keburukannya seperti itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, poin yang kedua, riwayatkan anna Allah Ta'ala auha ila Yusha' ibn Nun. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam. Yusha' bin Nun ini kalau tak salah beliau ini asistennya Nabi Musa ketika belajar dengan Nabi Khidir alaihissalam. Qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min sabrina hadza. Itu dia dalam satu pendapat menyatakan ini adalah Nabi Yusha' bin Nun. Saat itu masih menjadi fata, belum menjadi seorang nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Yusha' bin Nun alaihissalam, inni muhlikun min qaumika 40,000 min khiyarihim wa 60,000 min syirarihim. Allah berfirman, wahai Yusha' bin Nun, aku membinasakan dari kaummu itu sebanyak 40,000 orang yang baik. Kemudian aku membinasakan 60,000 orang yang buruk. Orang baik berapa? 40,000. Orang yang buruk 60,000. Lah kalau orang buruk ahli maksiat dibinasakan Allah kan wajar. Nah kemudian Nabi Yusha' bin Nun tentu akan bertanya sama seperti pertanyaan kita. Ya Allah, ma balul akhyar, ya Allah, bagaimana kondisi, kenapa kok bisa orang-orang baik itu mereka mendapatkan murkamu, mereka engkau binasakan? Innahum la yaghdabuna li ghadabi fakanu yuakilunahum wa yusharibunahum. Ini orang-orang baik ini kerjaannya apa? Mereka tidak murka dengan kemurkaanku. Mereka makan bersama mereka, minum juga bersama mereka. Mereka siapa? Orang-orang ahli maksiat ini. Maksudnya adalah bahwa ternyata kebersamaan seorang baik kepada ahli maksiat tanpa dia kemudian menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka, tetap bergaul dengan mereka, tetap bermuamalah dengan mereka tanpa ada perasaan oh ini bersalah atau tidak ada ghirah, tidak ada kecemburuannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kan karikatur tentang Nabi Muhammad, mereka melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka melecehkan syariat Islam. Kita menganggap biasa saja, tidak ada kemarahan sedikit pun. Nah, ini menyebabkan Allah murka. Kata Allah kepada Nabi Yusha' bin Nun, 40,000 orang yang baik-baik, yang soleh-soleh itu, mereka tidak punya kecemburuan, tidak murka sebagaimana aku murka.
Artinya dalam hatinya tidak punya rasa untuk menyalahkan, oh ini salah, ini buruk, ini tak baik, ini tak pas. Kemudian apa? Mereka duduk sama mereka, makan bersama mereka. Ikhwan melakukan Allah. Betapa penting bagi kita untuk melihat bahwa ternyata dalam hati kita harus punya ghirah. Ada hal-hal yang terjadi di antara kita. Misalnya apa? Ini sering Al-Fakir sampaikan, mungkin lama Alak Galwan sampaikan. Kadang-kadang kita ini sebagai orang Islam, sebagai bagian dari masyarakat ketimuran, kadang-kadang kita kan seperti orang yang mental inlander, mental orang terjajah. Apa makna mental terjajah? Kita menganggap, sebagian besar menganggap di antara kita, pokoknya kalau dari barat, dari luar negeri itu semuanya adalah oke semua. Semuanya kemajuan atau semuanya disebut sebagai modernisasi. Ikhwan, kita harus bisa membedakan apa itu modernisasi, apa itu westernisasi. Ada yang baik dari barat kita ambil, yang baik dari timur kita ambil, yang baik dari manapun kita ambil. Tapi kalau yang buruk sekalipun dari timur ya tinggalkan, sekalipun dari barat itu kalau buruk ya tinggalkan. Termasuk tidak pas seperti kita ini misalnya, bahwa kalau Indonesia ini makannya, acaranya standing party, makan sambil berdiri, sambil apa koktail segala macam, malam-malam garden party, sambil berdiri, makan sambil tegak, itu pakai jilbab. Bapak-bapaknya ternyata sudah pergi haji. Ketika diingatkan tentang hadis Nabi tentang sunnah makan, minum dan duduk, ini kan sekali-sekali. Sekali-sekali dia bilang. Tapi tiap minggu dipanggil, diundang, datang ya bukan sekali-sekali lagi, sering kali berarti. Nah, kalau dibilangkan ini baru hal-hal yang sifatnya sunnah atau kalau dilakukan jadi makruh. Belum hal-hal yang paling sering Al-Fakir sampaikan. Kadang-kadang kalau sudah besok ini hari Ahad nih, di tempat di gedung-gedung pernikahan, mesti kenapa harus ada nari-nari itu loh. Goyang bareng itu, ngumpul supaya rame, supaya keren, supaya semangat, supaya ceria, supaya bahagia. Supaya apa, ngumpul laki-laki, perempuan terutama. Joget sana, joget sini, kemudian goyang sana, goyang sini, wal'iyadzubillah. Kemudian ini akhirnya lama-lama dianggap biasa. Dan takutnya kalau ini dibiarkan, lama-lama jadi wajib. Nanti ditakutkan anak-anak yang 5-6 tahun ikut acara ini terus, ketika acara ini ditiadakan pasti akan ngomong, loh kok nggak ada joget-jogetnya? Seolah-olah ini hal menjadi sesuatu yang wajib. Maka tugas kita beramar ma'ruf juga menahi munkar untuk menyampaikan bahwa kalau yang baik ya kita contoh dari barat, kedisiplinannya, integritasnya, semangat mereka, totalitas mereka dalam bekerja. Ikhwan, ada Al-Fakir pernah nonton. Ini kalau tak salah BBC Knowledge atau Discovery Channel. Ini ada film dokumenter. Film dokumenter ini melihat bagaimana pola migrasinya unggas, yaitu anggaplah burung belibis, itu dari Afrika sampai ke Spanyol itu terbang. Dan itu dikawal itu dengan apa dia terbang itu, kemana dia berhenti di satu kampung di satu tempat, di satu pulau, dilihat bagaimana di situ disorot. Ini kan pakai pesawat berhari-hari ya ikhwan, sampai ke Eropa, dari Afrika sampai Eropa. Bayangkan, itu kan namanya semangat totalitas dalam bekerja. Lah kita ini kan masuk jam 9, jam 10 nak ngopi. Setelah ngopi, kemudian sebatang lah jam 12 perlu lapar, makan. Sudah lapar, kemudian tertidur dekat jam 2, jam 3 lah beri jalan anak balik. Nah ini tidak seperti itu. Orang-orang barat, kita lihat baiknya, mereka mengapa muncul istilah fast food, makanan cepat saji, saking mereka pengen pekerjaan itu dikerjakan terus sehingga makan pun harus cepat. Lah kita sekali makan mesan napo kopi sampai 2 jam minum. Sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalaikan. Nah, semangat totalitas, disiplin, integritas yang seperti ini kita contoh iya, tapi nyontoh jogetnya ndak usah. Nyontoh kemudian melempar bunga ke belakangnya ndak usah. Nyontoh kemudian free sexnya, kemudian hubungan bebasnya ndak usah.
Tidak pas untuk kita, baik sebagai orang timur apalagi sebagai seorang muslim. Hakadha. Kalau dibiarkan terus yang seperti ini akan mewabah sampai masuk ke dusun kakek barang-barang seperti ini. Ikhwan belakang Allah SWT. Hanya ini kita sampaikan kepada teman-teman yang punya usaha IO, WO, apapun bahasa pekerjaan kalian, tolong fikirkan yang kalian lakukan. Mohon maaf, bukan jangan hanya sampai pikirnya jangan hanya mencari cuan saja, tapi pikirkan bahwa dampak yang kalian programkan itu berpengaruh terhadap mentalitas anak bangsa di kemudian hari. Hanya atas nama supaya Ustadz ini acara kalau joget itu kan rame, kedepannya kami pacak dipakai lagi. Berarti ini kan pikirnya cuma cuan saja, duit saja itu. Tapi tak dia pikirkan bagaimana kelak nanti anak-anak menganggap biasa suatu hal yang maksiat menjadi biasa, bahkan menjadi kebutuhan wal'iyadzubillah. Maka ikhwan, ini mengingatkan untuk al-faqir, keluarga kami dan kita semua, bahwa ternyata apapun yang kita kerjakan ada konsekuensi di akhiratnya nanti. Untuk saya, untuk kita semua, termasuk teman-teman kami yang menjadi WO, wedding organizer itu, kalian akan dipertanyakan oleh Allah. Satu orang yang berjoget kalian akan ditanyakan oleh Allah SWT. Dan di balik itu, sebanyak-banyaknya WO, kalau kami tak menyampaikan, kami pun akan dimintai tanggung jawab oleh Allah SWT. Maka ini wadahnya untuk menyampaikan. Mudah-mudahan pesan ini sampai. Dan kalaupun tak sampai, minimal ya Allah, kami sudah menyampaikan dan tolong saksikan kami sudah menyampaikan. Ikhwan dimuliakan Allah, kita ngeri melihat bangsa ini, bahwa dinyatakan oleh para ulama itu seperti ini. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat minhum akhlaquhum dhahabu. Umat itu kalau mau lihat besar atau tidak punya umat itu, lihat bagaimana akhlak anak bangsanya. Orang tuanya bagaimana, pemudanya bagaimana, remajanya bagaimana, anak kecilnya bagaimana. Kalau akhlak mereka masih terjaga, dijamin itu umat masih besar, masih hebat. Tapi kalau sudah yang muda hilang hormat kepada yang tua sudah tak peduli, sesama mereka tak peduli, hanya berdasarkan kepentingan semata-mata, ini bisa diyakinkan ya ikhwan, cuma sampai 10 tahun hancur ini bangsa kalau tak benar. Ini bukan menakut-nakuti. Karena kenapa? Karena moralitas bangsa merupakan tiang yang paling kokoh untuk menyangga bahwa bangsa ini bisa menjadi besar dan maju. Nah, berarti ada satu komponen yang penting yang tak boleh hilang di satu komunitas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka berarti wujud keberadaan kita saling menyampaikan nasihat, saling mengingatkan, saling memberikan masukan, itu sangat penting. Orang awam, Ustaz, kami tak senang ceramah Ustaz itu panjang nian. Kita baca hijau ke, kita pendek ke. Cuman Ustaz juga menunjukkan nasihat seperti ini juga mohon diterima. Sama-sama menyampaikan dan memberikan kebaikan untuk kebaikan bersama, bukan untuk saling menjatuhkan. Maka itu akan menjadi kemaslahatan bagi bersama. Maka bahwa orang-orang terdahulu banyak sekali mereka yang dibinasakan Allah, salah satunya orang-orang baik yang tak peduli dengan kemaksiatan yang terjadi begitu saja. Yang penting saya bisa sholat, yang penting saya majlis, yang penting saya ngaji, tapi dia tak peduli bahwa minimal hal tersebut merupakan satu kesalahan yang tak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dalam kisah satu komunitas dalam bahasa Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Muhammad, tanyakan kepada orang-orang Yahudi, tanyakan kepada orang-orang Nasrani, apa kabarnya, bagaimana ceritanya penduduk di satu tempat yang mereka itu hidup di permukaan laut, bukan permukaan, tapi di pesisir laut. Mereka hidup seperti di Iskandaria misalnya. Di Iskandaria, di Alexandria itu kan di sininya kota, jalan raya, di sananya apa? Laut yang luas. Nah, pekerjaan mereka itu rata-rata adalah para nelayan. Kata Allah, wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka ahlul kitab bagaimana nenek moyang mereka dulu, yang mereka hidup di sekitaran di pesisir laut, yang mereka itu kalau hari Sabtu kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
mencari ikan dikhususkan untuk ibadah. Nah, kemudian mereka ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat oleh Allah karena kenapa? Karena pada hari Sabtu itu ternyata banyak yang tetap mencari ikan. Kenapa? Sengaja Allah jadikan di hari Sabtu itu ikannya itu banyak sekali, fitnah. Dijadikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dinyatakan dalam riwayat tafarraqu thalatha firaqin, terhadap komunitas ini, di komunitas ini itu terbagi menjadi 3. Fa firqatun istadu wastahallu ma harramallahu alaihim. Kelompok yang pertama, hari Sabtu itu sudah diharamkan Allah, mereka masih tetap mencari ikan dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Kelompok pertama. Kemudian wa firqatun amsaku wa nahauhum wa lam yufariquhum. Kelompok yang kedua, kelompok yang mengingatkan kelompok pertama, ini Sabtu, ini harinya kita ibadah, kalian tak boleh mencari ikan, tapi mereka tetap sama hidup bersama mereka. Dan kelompok yang ketiga, kelompok yang mengingatkan kelompok pertama dan mereka langsung hijrah meninggalkan mereka. Takut, ini sudah diingatkan masih melanggar, diingatkan lagi melanggar lagi. Wah, jangan-jangan azab Allah diturunkan kepada kita. Akhirnya kelompok ketiga ini mereka meninggalkan kelompok pertama dan kedua. Adapun kelompok pertama dan kedua, maka mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kunu qiradatan khasiin. Dalam riwayat dinyatakan bahwa mereka betul-betul dijadikan Allah sebagai monyet. Sebagian mufassir mentafsirkan dijadikan monyet itu manusianya manusia, bentuknya manusia, tapi kelakuannya seperti monyet. Monyet itu kan tamak ya, tamak. Kita sering coba saja misalnya ke satu tempat yang ada monyetnya, kasih pisang satu, cukupkah? Belum. Diambil tangan kanan, kasih lagi, pegang tangan kiri, diambil lagi, dikepit di sini, ketiak kanan, dikepit ketiak kiri, dikasih lagi, sudah cukup belum? Belum, masih bisa, masih pacak nyengkam, kaki kanan, kaki kiri. Diambil lagi, dimakan dulu, disimpan di sini. Lihat, tak pernah kenyang. Yang punya engonan monyet pasti tahu. Atau yang pernah nunjuk makan tuh lihat. Karakternya tak pernah merasakan kenyang. Itu satu. Yang kedua tafsirannya, bahkan sebagian besar mufassirin menyatakan betul-betul mereka dijadikan oleh Allah sebagai monyet, dari manusia menjadi monyet, tapi kemudian mereka dalam 3 hari dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala, tak bersisa. Wal-iyadu billah. Yang pelajaran dapat diambil bahwa ternyata gara-gara keburukan, kemaksiatan dilakukan satu kelompok, kemudian kita yang waras, yang sehat ini tak memberikan nasihat, tak menegur, bahkan hanya membiarkan saja, ditakutkan ini akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dibilahkan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memberikan edukasi, pentingnya kita memberikan tau'iyah, penyadaran kepada masyarakat. Dan kita juga berjihad, jihad melawan kemaksiatan. Karena kadang-kadang ahli maksiat ini mereka menggunakan strategi, mereka mengorganisir hal tersebut. Maksudnya bagaimana? Kata Sayyidina Ali menyatakan, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu binizamin, atau kama qala. Bahwa kebenaran kalau dia tak diorganisir dengan baik, tak dikomunikasikan, tak punya manajerial yang baik, itu akan kalah oleh kebatilan yang diatur sedemikian rupa. Contoh bahwa malam ini orang akan mengatakan tempat gelap-kelip dimanapun, entah di kota, entah di desa, dibilang apa? Tempat hiburan. Padahal jelas-jelas kalau di situ tempat dijual khamar, itu namanya tempat maksiat. Bahwa khamar itu bukan minuman untuk menghilangkan penat, lelah, menghilangkan stres, itu minuman yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang meminum, yang menuangkan, yang mendistribusikan, yang memproduksi, yang menjual, yang mentraktir, yang membelikan, kemudian yang sekedar membiarkan itu saja, yang menuangkan untuk diminum, semuanya dapat laknat Allah SWT. Tapi dibilang sebagai minuman untuk menghilangkan rasa penat dan lelah. Tempat di mana laki-laki perempuan bukan mahram kumpul, mereka
ikhtilat dibilang tempat hiburan. Ini namanya mereka mengorganisir, menggiring opini bahwa ini merupakan satu bentuk kemaksiatan. Ini hanya hiburan semata-mata. Dan dalam alam bawah sadar kita, yang namanya hiburan itu kan boleh hukumnya. Nah, ini yang harus kita sampaikan, bahwa apapun itu bentuknya, kalau dia minuman khamar, tetap khamar dan Allah murka. Kalau kemudian ternyata itu tempat maksiat, ya tempat maksiat. Terus bagaimana sikap kita sebagai masyarakat? Maka minimal dalam hati kita, ya Allah, ini adalah bentuk kemaksiatan. Ya Allah, kami tak senang dengan perbuatan ini. Bila perlu sampaikan, Pak, kami ada nota tak setuju, bahwa kami tak segala macam. Ketika ternyata tetap berdiri, maka kita sudah selesai dengan kewajiban kita. Tapi tetap dalam hati, ya Allah, kami tetap tak ridha dengan kemaksiatan yang terjadi ini. Doakan itu bila perlu roti tiap 4 sampai 40 malam. Bila perlu sebagai bentuk ajang dan sarana kita tak senang dengan perbuatan ini. Maka ikhwan dimuliakan Allah, bergaul bersama orang-orang yang tetap mencari makan, mencari ikan, mencari nafkah pada hari yang dilarang Allah, hari Sabtu, maka mereka pun ketiban sialnya mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab-bab tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Selanjutnya ya ikhwan, hikayatun man qama bin nahyi 'anil munkar. Ada satu cerita, beberapa cerita tentang orang yang bernahi munkar. Ikhwan dimuliakan Allah, rumah yang baik itu kan, rumah yang bersih itu, rumah yang idaman dan ideal itu, bahwa ada rumahnya lengkap seperti area kitab ini. Ya, sang istri kemudian menjaga, membersihkan, merapikan rumah. Sang anak membantu sang ibu merapikan kemudian kebun-kebunnya. Sang suami berkewajiban untuk membuat pagar. Pagar, kalaupun ternyata di luar pagar masih ada rumput-rumput atau pohon-pohon liar, dia tebang lagi sehingga kelihatan ini pagar, sehingga potensi binatang yang liar tak akan masuk, binatang buas. Umat tuh seperti ini, bahwa tidak cukup kita orang yang berkutat di rumah saja, membersihkan rumah saja, sibuk dengan kebun dan tanaman, sementara itu sekitarnya itu banyak sekali binatang buas yang hendak mencaplok ini rumah, isi rumah. Maka berarti dalam kehidupan beragama ada orang yang beramar ma'ruf dengan memberikan majlis, menyampaikan tausiah, mengajar anak-anak, ngajar tahfiz, ngajar tafsir, mengadakan kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang positif. Tapi dibutuhkan orang-orang seperti Sayyidina Hamzah bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita butuh orang sosok seperti Sayyidina Umar bin Khattab, yang mereka merupakan pagar-pagar dari agama ini, sehingga binatang buas di luar itu tak masuk ke tempat kita untuk mengganggu konsentrasi umat Islam. Maka pekerjaan yang menjadi membangun pagar-pagar di luar ini pagar untuk tanaman tak masuk, untuk hewan liar tak masuk, bukan pagar laut, bukan. Ini pagar beneran. Supaya kemudian hewan buas tak masuk, orang-orang ini kerjaannya keras. Kadang-kadang mereka harus berjibaku menantang hebatnya tantangan berupa bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Orang-orang seperti ini, pekerjaan seperti ini, pekerjaan yang cenderung tak disukai oleh orang banyak. Dalam bahasa Al-Habib Rizik atallahu umrah wa saddada khutuh hafizah, beliau menyatakan, para ulama habaib yang lain monggo silahkan tanam bunga, tugas kami menghilangkan hama. Hama-hama itu adalah bentuk-bentuk kemaksiatan yang kadang-kadang orang sibuk kemudian memberikan pengairan, berikan pupuk, tapi lupa bahwa di situ sudah sangat banyak hama yang ada. Nah, ada sebagian umat yang bernahi munkar. Jadi yang bernahi munkar itu sebenarnya sedang melindungi perumahan kita ini supaya tak dimasuki oleh hewan-hewan buas yang ingin mencaplok isi rumah kita ini, ikhwan. Maka amar ma'ruf itu bagus, tapi nahi munkar sangat diperlukan. Maka seperti sering Al-Fakir sampaikan, di satu kampung kalau hanya ada kiai susah maju. Kenapa? Kita butuh para orang-orang, para pengajar
memberikan tausiah, ngajar. Lah seperti itu. Maka harus ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Pada satu saat ada seorang sahabat namanya Uthman bin Mad'un. Bukan Utsman bin Affan, bukan. Ini Uthman bin Mad'un. Uthman bin Mad'un ini sahabat yang dulunya sebelum masuk Islam punya kedekatan dengan Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah ini adalah salah satu stakeholdernya kota Mekah saat itu, yang punya pengaruh hebat, kuat, dan dia termasuk pemuka-pemuka Quraisy saat itu yang suaranya didengar, orangnya ditakuti dan disegani. Saat itu umat Islam bersama Rasulullah SAW itu mengalami penindasan, dibuli, kemudian difitnah, ditekan segala macam. Maka Utsman bin Mad'un aman-aman saja. Kenapa? Karena dia dilindungi oleh temannya Al-Walid bin Mughirah. Karena Al-Walid bin Mughirah menyatakan seperti ini, pernah di dekat Ka'bah seperti ini. Wahai ma'syar Quraisy, para begal-begal, begejil-begejil ini kumpul. Wahai para pembesar Mekah, ini teman akrab saya namanya Utsman bin Mad'un. Satu helai rambutnya diganggu, kalian berhadapan dengan saya. Muslim, dia sudah masuk Islam, tapi sekalipun dia masuk Islam, tapi dia temanku dan berada dalam perlindunganku. Yang mengganggu dia berhadapan denganku. Maka Utsman bin Mad'un itu gampang saja tidak pernah diganggu oleh orang. Sementara Rasulullah SAW, para sahabat yang lain itu diintimidasi, disakiti, dipersekusi, dibuli segala macam. Maka akhirnya kemudian Utsman bin Mad'un tak tahan. Ini Nabi saya kok, ini saudara saya seakidah. Saya enak-enakan seperti ini, kemudian mereka diintimidasi sedemikian rupa sampai ada yang hilang nyawanya, seperti Yasir yang dia itu dibunuh bersama istrinya. Maka akhirnya dia ngomong, wahai Walid ibn Mughirah, mulai hari ini tolong sampaikan kepada teman-temanmu, aku mencabut hak perlindunganmu atasku. Aku pengen bergabung bersama nabiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Walid bin Mughirah, nanti kamu diganggu sama orang. Tidak. Apapun yang terjadi, hidup matiku bersama Rasulullah, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Ayo, antar aku ke Ka'bah. Ngapain? Kata Walid bin Mughirah, sampaikan sebagaimana engkau memberikan pengumuman hari itu, kapan hari, bahwa engkau melindungiku. Hari ini aku minta engkau cabut perlindungan itu, umumkan kepada mereka. Berangkatlah, berangkat. Maka kata Walid bin Mughirah, wahai ma'syar Quraisy, ini Al-Walid bin Mughirah ngomong, ini teman saya Utsman bin Mad'un, atas permintaannya mulai hari ini maka hak perlindungannya sudah kucabut dan aku sudah tak punya tanggung jawab lagi. Alhamdulillah, kata Utsman bin Mad'un. Akhirnya berangkat. Ketika di satu tempat, esokan harinya ada satu acara perkumpulan orang-orang kafir Quraisy. Utsman bin Mad'un diajak Walid bin Mughirah. Ada seorang penyair Arab naik saat itu namanya Labib. Si Labib ini menyatakan bahwa setiap makhluk selain Allah itu akan musnah. Utsman bin Mad'un itu teriak, betul, kata. Dan setiap nikmat itu akan hilang, akan habis. Bohong, kata Utsman. Ini orang ngelihat semua. Di satu majlis yang ramai, dia berani ngomong kayak gitu, orang kafir semua ini. Sampai kata orang, sudah Labib, kau tak usah pedulikan dia. Setiap selain Allah itu akan hancur dan musnah. Betul, kata Utsman bin Mad'un. Dan setiap nikmat itu akan hilang, tidak akan abadi. Dusta, bohong, kata orang. Hei, diam kau. Sampai karena bagi Utsman bin Mad'un, dia menyatakan selain Allah itu fana atau akan hancur musnah, betul. Tapi tidak semua nikmat akan hilang, karena nikmat surga akan diabadikan, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau dusta. Maka ketika pada kali yang ketiga ada yang ngomong sebelah kanan, itulah kata orang kafir Quraisy, itulah Utsman bin Mad'un. Kasihan sekali dengan mata kananmu itu. Lihat, mata kirimu sehat, mata kananmu itu sampai membiru. Apa katanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bahkan mata kiriku ini cemburu terhadap mata kanan karena dia mendapatkan kebaikan gara-gara membela agama Allah dan Rasulnya.
Masya Allah. Ini orang yang menentang kemungkaran, bahwasanya katanya setiap selain Allah itu akan musnah. Betul. Itu memang betul. Tapi kenikmatan itu akan hancur dan musnah. Tidak. Karena tidak semua kenikmatan itu akan hancur. Ada satu kenikmatan yang Allah jadikan dia terus menerus khalidina fiha, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bahwa betapa ternyata kita tetap butuh kepada amar ma'ruf. Setiap hari kita butuh amar ma'ruf. Tapi jangan lupa, bahkan di rumah kita pun kita butuh nahi mungkar. Dan ini harus kita organize, kita harus komunikasikan, kita harus kemudian bicarakan, musyawarahkan, sehingga baik anak kita, keluarga kita, masyarakat kita itu tetap terjaga kebaikan, kemudian kemaslahatannya dengan berkah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kullu dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya Rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idada tashis suhbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala